Itu ada yang namanya haram mu'abbad, pakai hamzah, mu'abbad, haram yang selama-lamanya, yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dirubah oleh keadaan apapun, tetap haram. Contoh, Pak, babi, Pak, babi haram enggak, Bu? Itu haramnya memang mutlak, mu'abbad, selama-lamanya. Terlepas cacing apa? Cacing pita ada enggak ada, pokoknya itu haram. Itu namanya haram mu'abbad, haram yang selama-lamanya tidak berubah dengan apapun. Nah, tadi ada mengatakan perempuan itu haram karena memang dalam keadaan kotor. Terlepas ngetes apalagi ngetes, ini lebih parah lagi ya. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh walaupun menggunakan apa? Softtek ya. Bagaimana kalau softteknya copot di masjid, saudara? Ya. Jadi ibu sekalian, jadi kalau ibu sekalian lagi dalam keadaan apa? Jangan tinggal di mana? Kecuali tadi jalan di masjid memang darurat lewat. Nah, lewat karena nggak ada jalan lain, kira-kira begitu ya. Ya. Maksudnya? Oh iya, pokoknya area masjid saja, area masjid. Ya, area masjid ya. Yang digunakan untuk sholat. Mungkin kalau di luar sana, ya, itu kan boleh jadi di jalan kalau memang nggak sesek. Ya, jadi itu masih dibolehkan. Ya. Baik. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah wudhu, mencuci muka? Yang pertama air yang bagus. Ya. Oh tadi belum, satu lagi haram muakkad. Apa muakkad apa? Haram yang temporer, artinya haram yang nggak selama-lamanya. Contoh begini, kalau bapak nikah sama kakaknya perempuan, kakaknya punya adik, ya. Bapak itu dengan adiknya boleh nggak nikah? Maksudnya digabung, emponya ongkoh, adiknya ongkoh, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Tapi kalau emponya sudah dicerai atau emponya mati, boleh nggak kepada adiknya? Ah, berarti haramnya tadi menjadi halal. Ah, itu namanya apa? Haramnya haram muakkad, muakkad sementara, bukan selama-lamanya, kira-kira begitu. Ya. Baik, contoh sudah. Yang kedua tadi, kalau bapak berwudu, yang pertama air yang suci, tohir. Yang kedua suci. Yang ketiga air yang sudah nyeret, sah, nggak ada masalah. Yang penting tadi bapak sudah pertama kali apa? Air yang suci. Ya, sebab minimal bapak membasuh muka berapa kali? Berapa wajibnya? Itu sunat 3 kali, sah sudah. Asal jangan semuanya mustakmal, nggak sah nanti. Ya. Jelas ya, Pak ya? Nah. Baik, yang kedua tadi pertanyaan, bagaimana saat kita ini apa tadi? Oh ya, sudah saya paham. Ya, sudah saya paham ya. Begini, kalau bapak ini kita semuanya mau mengangkat hadas besar, ingat itu, sebelum kita ngangkat hadas besar, kita sunat dulu berwudu. Angkat hadas kecil, sunat ya bapak sekalian, ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum kita ngangkat hadas besar, mandi junub, sunat berwudu dulu. Wudu angkat kecil nggak ada masalah. Begitu kita angkat kecil, yang besar terangkat nggak? Nggak terangkat, karena yang kita angkat kecil. Paham? Kan kecil mungkin kencing segala macam, itu kencing ya, atau megang-megang itu kecil ya. Jadi begitu kita angkat yang kecil, yang besar belum apa? Belum terangkat. Tapi kalau bapak sudah mengangkat hadas yang besar, maka automatically yang kecil terangkat. Berarti bapak boleh nggak wudhu lagi? Boleh, langsung sholat, karena bapak sudah mengangkat hadas apa? Besar. Paham ya? Jadi kalau sudah bapak ibu ngangkat hadas besar, maka bapak sudah yang kecil apa? Terangkat.
Jadi boleh bapak nggak wudhu. Tapi begini, selama bapak tadi ngangkat hadap besar, megang-megang barang yang batalkan apa kagak? Nah, itu ya. Nah, sebab kalau ngangkat besar kan kita boleh saja bebas. Tapi kalau wudhu kan nggak boleh, ya. Maka tadi kalau bapak ingin langsung sholat itu dalam mandi air besar jangan megang-megang yang membatalkan wudhu, paham ya? Begitu. Jadi begitu bapak sudah angkat hadap besar, langsung sholat, tidak hadap kecil sudah terangkat langsung. Tapi selama tadi perhatikan jangan membatalkan wudhu, kita jaga, paham ya? Tapi kalau bapak mau bagus, begitu sebelum bapak hadap besar, wudhu dulu, sunat. Nanti mandi, habis besar hadas lagi, angkat lagi kecil. Itu yang bagus ya. Sehingga kita banyak wudhu, banyak ibadah, banyak pahala ya. Jelas ya Pak ya? Gitu ya. Ya. Baik, tadi pertanyaan yang ketiga bagus ya. Al-Quran banyak menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu ya. Ada lagi ya ayyuhan nasu. Ini yang kedua. Ada lagi ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu ya. Ya, enggak ada di sana apa? Ya ayyuhal muslimun ya, itu yang ditanyakan. Jadi begini, harus paham ya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini ayat yang turun di Madinah. Turun setelah hijrah, ingat. Setelah hijrah Makkah sampai ke Madinah, di situ ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu, khusus Om. Ayat yang turun sebelum hijrah Makkah Madinah namanya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kan umum manusia itu, yang kafir, yang mukmin, yang munafik, yang bandel, yang musyrik itu masuk kata anas. Tapi kalau amanu khusus untuk orang-orang yang jadi Bapak harus tahu dulu pertama ciri khas ayat-ayat madaniyah ya ayyuhalladzina aman. Ciri khas ayat makkiyah ya ayyuhan. Sudah, itu ilmu, paham. Begini, pertanyaannya tadi, apakah Islam dulu, apakah iman dulu? Ya. Lihat dalam 1:4 dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Nah, jadi ini saudara, apakah Islam dulu atau iman dulu? Apakah iman baru apa? Islam. Begini ya. Ini menggambarkan bahwa iman lebih dulu ketimbang Islam. Itu makanya ayat banyak ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Berapa rukun iman? Berapa rukun Islam? Nah, kita lihat. Ketika syarat-syarat sholat, ya, syaratnya apa? Sahnya sholat orang yang sudah muslim atau beragama apa? Siapa itu beragama Islam? Orang yang tunduk kepada ajaran siapa? Allah. Muslim itu tunduk karena Pak, tunduk, patuh, pasrah. Siapa yang tunduk kepada ajaran Allah? Orang yang percaya kepada Allah. Paham? Jadi orang yang percaya berarti apa? Mukmin enggak? Mukmin enggak? Orang tidak akan muslim kalau dia tidak mukmin. Paham enggak? Mukmin percaya. Contoh, bapak nih sama pejabat percaya, Pak Nanang, pejabat dia percaya, yakin, senang, dia girang sama pejabat, pro gitu. Ya, tahu pro? Ya, jangan terusin pro saja sudah Pak, jangan terusin ya, pro saja ya. Ya. Kalau itu lain lagi saudara ya. Jadi pro kepada pejabat, lalu karena dia pro, apapun yang dikatakan dia, yang disuruh dia diturutin enggak? Turutin enggak? Ikut dia. Jangan pula salah apa benar, salahnya sih mengikut saudara, mesti diikut. Ya, nah, itu apa? Kepercayaan Pak.
Berarti orang yang muslim pasrah tunduk melaksanakan ajaran Allah setelah dia apa? Percaya kepada siapa yang menyuruh dia. Nah, maka berarti di sini apa? Iman pangkal utama. Baru apa? Islam. Jadi saya katakan iman sebagai teori kita, Islam sebagai prakteknya, kira-kira begitu ya. Prakteknya orang yang sudah beriman, apa prakteknya? Dia mendirikan, dia menunaikan, dia melaksanakan ibadah puasa, dia melaksanakan ibadah haji. Itu kan muslim. Ya, kan begitu. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa antuqimas salah, yang ketiga. Yang kedua, wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan, yang keempat baru wa tuhijjal bait, ya, limanis dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi itu banyak ya ayyuhalladzina. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Ini maksudnya bahwa orang itu imannya belum kuat, ya, maka banyak dipanggil, Bu, disuruh. Buktinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ente Islamnya belum kuat, ayo Islamnya yang sempurna, kira-kira begitu. Orang beriman ini panggil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Orang beriman, puasa ente, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran wasabbihuhu bukratan. Al-Ahzab, saudara ya. Ini orang beriman, ente zikir yang banyak. Ente musim corona kagak berzikir, masih ditutup, saudara. Takut baca Quran. Ente banyak zikir. Yang disuruh siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada enggak? Wa kunu ma'as shadiqin. Artinya apa? Orang beriman suruh bertakwa, menunjukkan orang beriman belum hebat takwanya, belum kuat, disuruh bertakwa. Itu maksudnya. Kenapa banyak ayat? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 200 dalam surah An-Nisa, surah Al-Imran ya, akhirnya. Itu ya. Jadi di sini banyak yang diperintah orang. Kenapa? Ini menggambarkan orang beriman belum sempurna keimanannya. Paham, Pak? Nah, itu sudah. Ya. Yang ketiga, bahwa semakin banyak diperintah menunjukkan orang yang beriman, orang yang dicintai Allah. Ya, Bu, kita ini orang beriman, orang yang dicintai siapa? Allah. Maka Allah ulang-ulang itu menunjukkan sayang enggak? Sayang enggak? Sayang. Banyak Pak alasan-alasan. Itu ta'akuli, hal-hal yang bisa kita analisa, ya. Jelas ya, Pak? Ya. Mangga. Boleh kita ambil kesimpulan bahwasanya orang Islam itu belum tentu beriman. Tapi kalau itu orang beriman, arti dia Islam, jadi tidak begitu Pak ya. Nah, ini dua hal yang ya talazaman, saling terkait. Kata ulama apa? La yakunu mu'min illa ayyakuna musliman. La yakunu muslimun illa ayyakuna mu'minan. Jangan ada orang mukmin tanpa muslim, jangan ada orang muslim tanpa apa? Ya harusnya tadi dia mukmin, dia muslim, dia muslim, dia apa? Tapi tadi ketika ayat surah Al-Hujurat, orang Bedui mengatakan, Allah ceritakan Al-Quran, qalatil a'rab amanna. Bu, beda, ada Arab ya. Kalau Arab Pak, Bu, orang Bedui yang di dusun. Arab orang Arab yang di kampung Pak, namanya Arab, yang norak-norak kira-kira begitu. Kalau orang Arab itu orang Arab yang di kota, paham? Jadi kalau Arab yang di kota atau Arab yang di kampung.
Apa kata mereka? Amanna, kami sudah beriman. Ya Allah, ya. Qul lam tu'minu, katakan ya Muhammad, kamu belum beriman. Ditolak. Kamu belum beriman, belum kamu. Walakin, tetapi kunu apa? Qulu aslamna. Tapi apa? Qul, katakan kami baru apa? Islam. Di sini Pak ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi kata Allah tadi kepada orang Arab, Anda katakan baru Islam, belum apa? Belum beriman. Ya. Ini kata ulama berarti Islam dulu baru apa? Islam dulu baru apa? Iman. Itu dengan ayat tadi. Tetapi yang jelas banyak ayat ya. Pertama adalah apa? Iman dulu baru apa? Islam. Itu dalam konteks Arab tadi Pak, yang ayat tadi itu ya. Jadi intinya dia ambil kesimpulan bahwa tidak ada seseorang yang beriman kecuali harus Islam. Tidak ada Islam kecuali apa? Harus. Jadi kalau kita pisahkan nggak diterima itu Pak. Ada orang beriman tetapi dia nggak Islam, dia nggak melaksanakan Islam maksudnya. Itu nggak jadi, dia nggak diterima sama Allah. Buat apa dia percaya tanpa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya? Ya. Buat apa dia meninggalkan larangannya, amal perintahnya kalau dia nggak percaya kepada yang merintah? Jadi sekali lagi, kalau Bapak tanyakan tadi, Bapak ditanya lagi, mana dulu telur sama ayam? Bu, telur apa ayam? Ayam atau telur? Mana dulu malam sama siang? Mana dulu? Itu Quran. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ya, banyak Al-Qur'an itu, ya. Jadi kira-kira begitu, Pak. Intinya Pak, kita boleh mengatakan Muslim Islam dulu baru iman, boleh mengatakan iman. Tetapi yang paling kuat adalah seseorang itu mukmin baru dia apa? Muslim, ya. Tetapi kalau dia Muslim berarti dia sudah pasti apa? Mukmin, ya, mukmin. Jadi orang mengatakan setiap Muslim pasti mukmin, setiap mukmin belum tentu apa? Muslim. Ya, itu orang mengatakan seperti itu. Ya, itu boleh-boleh terjadi. Tetapi yang dituntut oleh agama kita, jangan ada orang Muslim tanpa mukmin, jangan ada orang mukmin tanpa apa? Jadi ya, buktinya apa? Bukti kita lihat ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum berarti mulanya amanu, yang akhirnya apa? Muslimun, ya. Paham ya? Ini hebat, ini perpaduan, ya. Baik, ya. Yang terakhir tadi, bagaimana kalau saya di kereta? Di kereta tayamum ya Pak, sholat, sampai di rumah masih ada waktu, ngulangin enggak? Ada dua begini. Dulu begini Bu, ini hadis sahih. Ada dua orang laki-laki Pak. Yang pertama, dia waktu itu apa? Enggak ada air. Yang satu tayamum, karena enggak ada air, sholat ya. Yang satu tayamum juga, sholat ya. Begitu sampai di rumah ada hujan, Pak Bu, hujan. Yang satu ngulangin sholatnya, ada air Pak, dia wudu. Yang satu enggak, ribut. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya udah tayamum tapi baru ada air sekarang. Saya enggak sholat lagi. Saya sholat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Anda yang ngulang sholat itu benar, Anda yang tidak sholat juga apa? Paham? Jadi boleh Bapak ngulangi, silakan, boleh tidak. Tadi hadis yang sahih. Jelas ya Pak? Begitu ya. Tapi kan model kita kan kalau nggak ada air enak ke badan kita? Pengennya mandi aja sudah kira-kira. Ya, tapi ya Islam hukumnya kita jangan seperti itu. Baik Bapak sekalian, saya kira itu ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu. Jika Bapak sudah dapat bahasa Arab, sudah saya jelaskan tafsirannya, sudah banyaklah ilmu, mudah-mudahan nyangkut saudara ya. Nyangkut saudara ya.
Jadi ada ungkapan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang Bapak diajarkan semua, kemudian dapatnya setengah mayan. Jadi kalau semuanya nggak nyangkut ya ada yang nyangkut, kira-kira begitu ya. Mayan Bapak sekalian. Minimal pada hari ini Bapak tahu bahwa ini dalil Islam, dalil agama, dalil Al-Quran tentang wudhu, tentang tayamum, tentang sholat, kira-kira begitu. Paham ya? Jadi ada dalilnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala wal jannah wa ala sahhatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shrah sudurana, Allahumma shrah sudurana, Allahumma shrah sudurana wastir ayubana wa fil dhunubana min khawna khatim bis salihati a'malana waj'alna wurana min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahu hadi ila sawil sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.